Abang cari di seluruh dunia, Ya. orang yang maju dan gagal dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019, 4 kali Ya. gagal. 2024 dia baru menang. Cari di seluruh dunia. Ya. Dalam sejarah pemimpin dunia. Nggak ada. Apa namanya, pidato pelantikan Pak Prabowo nanti itu harus dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia, Bang. Ya, ya. Supaya ini menjadi titik berangkat yang baik bagi Indonesia. Nggak apa-apa. Indonesia ini sudah jadi negara yang cukup tua juga, Bang. Karena dia ini orang, mohon maaf Bang, dia Ya. lebih tua dari Pak Jokowi. Ya, ya. Umurnya dengan Pak Jokowi itu beda 10 tahun lebih, Bang. Ya, 10 tahun lebih. Ya. Jadi dia itu lebih ngelihat itu celah-celahnya. Ini kita saling melengkapi aja. Nggak ada. Ini negara kita ini demokrasi, Bang. Demokrasi Pancasila. Nggak boleh orang itu dianiaya, terzalimi, dilanggar HAM-nya itu nggak boleh. Jadi memang tantangannya sangat besar. Betul, Bang. Seperti Anda bilang tadi, tanggapan dari berbagai negara yang melihat presentasi-presentasi beliau itu sedang menunggu nanti Oktober ini. Itulah yang kita yakini akan terjadi. Gitu. Apa dasar Anda yakin, Bung? Karena Bahwa, Anda mungkin bahwa Pak Prabowo itu akan menjalankan... saya tahu. Abang cari di seluruh dunia, Ya. orang yang maju dan gagal dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019, 4 kali Ya. gagal. 2024 dia baru menang. Cari di seluruh dunia. Nggak Dalam sejarah pemimpin dunia. Nggak ada. Iya, iya. Jadi orang dengan kemauan yang kuat, ya, tekad yang kuat, mau mencapai itu, nggak mungkin dia main-main dengan apa yang dia lakukan, Bang. Ya. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin main-main dengan ini. Ini kayak, apa namanya, saya ingat pidatonya Lee Kuan Yew itu. Waktu ada orang mau main-main, waktu itu mogok gitu. Terus dia marah gitu. Saya bangun ini dari nol, dia bilang. Saya nggak biarkan orang main-main dengan ini. Ini adalah hidup Anda dan hidup saya. Pasti begitu, Bang. Artinya orang itu benar-benar dia niat gitu loh. Nah, niat yang kuat inilah yang harus kita apresiasi. Ya, ya. Dan karena itulah kita semua positif sekarang. Ya. Artinya, saya sering mengatakan Pak Prabowo itu orang yang disalahpahami, tapi kemudian dia hadir kembali pada waktu yang tepat. Ya, ya. Ketika geopolitik ini tidak baik-baik saja. Iya, iya. Menarik ya. Dan dia menjadi pemimpin dunia yang akan disegani, Pak. Karena pengalamannya, kehadirannya dalam politik, kemampuannya untuk membaca peta dunia dan berbahasa dengan dunia. Berbeda dengan yang lain, karena beliau mampu menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya sebagai pemimpin global. Dan saya yakin ini menyebabkan Indonesia akan menjadi sentral bagi perkembangan ekonomi dan politik ke depan secara global gitu. Wah, luar biasa pandangan Anda. Harus, Bang. Jangan kita udah berjuang kayak begini, 5 kali Pak Prabowo baru menang, terus kita biasa-biasa saja. Jangan. Kita harus sambut, Bang. Bila perlu, apa namanya, pidato pelantikan Pak Prabowo nanti itu harus dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia, Bang. Ya, ya. Supaya ini menjadi titik berangkat yang baik bagi Indonesia. Nggak apa-apa. Indonesia ini sudah jadi negara yang cukup tua juga, Bang. Kita hadir di atas muka bumi ini sebagai negara merdeka sudah 70 hampir 80 tahun, Bang. Dan karena itulah layak kalau Indonesia mengambil bagiannya menjadi pemimpin dunia. Ya. Dan Indonesia ini didirikan oleh orang yang ambisinya untuk memimpin dunia ada. Kita nggak pernah diniatkan menjadi negara embel-embel ala kadarnya, Bang. Ya, ya. Kita merdeka tahun 45, tahun 55 sudah menjadi apa namanya penyelenggara konferensi Asia Afrika. Ya. Sehabis konferensi Afrika itu negara-negara di Asia dan Afrika ini merdeka, Bang. Kita ini pemimpin dunia, Bang. Iya, iya. Cuman kadang-kadang banyaklah kawan-kawan kita terlalu low profile juga, gitu. Gak bisa, Indonesia harus ambil leadership-nya secara global, Bang. Karena leadership global itu berefek positif pada pertumbuhan ekonomi. Tidak ada negara kayak Iran aja itu, Bang, yang sudah diblokade. Sekarang yang menang tuh orang moderat. Kemungkinan dia mulai nego lagi dengan Barat. Tapi karena punya mau secara global, Bang. Ekonomi lain masuk melalui belakang ke Iran, Bang. Asia Tengah masuk, Arab-Arab itu masuk ke Iran. Dan ekonominya jadi tetap kuat meskipun karena dia diblokade dan sebagainya itu cukup menderita.
Tapi karena keberanian mengambil peran global, Bang, besar kita. Nah, apalagi kalau peran globalnya positif, kayak Indonesia. Kita damai yuk, kita nggak usah, kita cari makan aja. Tanam Indonesia nih, kita punya jutaan hektar, ayo nanam di sini. Kita kasih makan nih, supaya jangan ada orang lapar di Afrika, supaya kita bisa bantuin orang-orang di Timur Tengah yang lagi menderita dan sebagainya. Itu positif, Bang. Saya kira kita akan jadi negara perhatian. Nah, ada satu lagi. Di dalam usulan dari pasangan Prabowo Gibran, pertumbuhan ekonomi itu cuma 6-7. Ya. Tetapi beliau ini bicara beberapa kali 8 tuh. 3 kali. Jadi apa pandangan Anda? Pak Prabowo itu, Bang, biasa. begitu dia menang, itu tahapan-tahapan confident-nya itu bertahap, Bang. Waktu kampanye lain, waktu quick count lain, waktu KPU lain. Begitu keputusan MK, final and binding, lain lagi. Dan begitu dia hari-hari mulai melihat, Bang, ya. Karena dia ini orang, mohon maaf, Bang, dia lebih tua dari Pak Jokowi. Umurnya dengan Pak Jokowi itu beda 10 tahun lebih, Bang. 10 tahun lebih. Jadi dia itu lebih ngelihat itu celah-celahnya. Ini kita saling melengkapi aja. Tapi bahwa beliau melihat celah-celah, ini bisa, ini bisa. Itulah yang menyebabkan confident-nya untuk menyebut angka-angka lebih, Bang. Kalau saya percaya. Saya percaya. Berapa angka yang disebut saya percaya. Karena itu perlindungan ya, bukan sembarang. Dia lihat. Begitu nanti dilantik, disumpah oleh MPR, Bang. Lain lagi, Bang, confident-nya. Lihat aja nanti. Gitu ya? Iya, Bang. Power itu, Bang. Begitu kita pegang, kita merasa bisa. Kalau kita baik, Bang, kalau pemimpinnya baik, dan kita harus positif dengan semua yang membantu dia harus baik, gitu, cepat, Bang, kita lakukan. Confident-nya akan bertambah. Dan confident itu nanti akan tersebar kepada seluruh rakyat, dan selayaknya confident kepada seluruh rakyat. Supaya orang tuh jangan males-malesan lagi. Ayo, ya kan? Saya mohon maaf, kemarin di Papua, saya ngumpul sama teman-teman, Bang. Udahlah, Pak Prabowo itu akan ngajak kita nanam. Yang pegang senjata, yang pegang apa itu, serahkan itu kepada pemerintah, kepada TNI, ganti dengan pacul, ganti dengan linggis, ganti dengan alat-alat. Ayo kita kerja. Kita ingin sejahterakan anak kita ingin sekolah anak kita ingin semua makan, semua sejahtera, semua punya rumah, semua hidup normal sebagai warga negara yang beradab dan terhormat. Udahlah, kita ke sono. Bengong, kawan-kawan. Bener juga ya, Bang. Ngapain? Apa yang mau kita perjuangkan hari ini? Ya, udahlah, kita cuma mau hidup baik-baik kok. Nggak ada. Ini negara kita ini demokrasi, Bang. Demokrasi Pancasila. Nggak boleh orang itu dianiaya, terzalimi, dilanggar HAM-nya itu nggak boleh. Nggak akan terjadi itu. Dan nggak boleh terjadi itu. Konstitusi udah menjamin. Karena itulah ya kita positif aja. Ngapain kita bertengkar? Nah itu. Jadi saya ngomong begitu, wah semangat kita. Iya itu termasuk konstituen Anda juga itu. Pemikiran Anda lemparkan. Saya kebetulan, Bang. Abang bisa lihat di YouTube. Saya dengan teman-teman Papua itu diterima. Karena saya berbicara aspek-aspek apa namanya budaya, kultur, ya, warisan dan sebagainya itu kepada teman-teman. Dan akhirnya mereka senang. Saya pernah diundang di musyawarah masyarakat adat lengkap, Bang, di Biak. Lengkap, semua hadir. Semua kepala suku hadir di Biak. Saya dikasih tahu, katanya ada kesulitan di TNI dan Polri. Saya udah mau pergi nih, 2017 kalau nggak salah. Saya telepon Pak Gatot, Panglima. Panglima, saya mau ke Papua, mohon izin, mohon bantu. Beres, Bang, kita amankan. Gitu. Pak Kapolri-nya Pak Badrudin Haiti. Saya telepon juga. Jenderal, saya mau ke Papua, mohon bantu. Beres. Hadir semua. Panglima, Kapolda semua hadir. Saya pidato di situ di tengah masyarakat adat. Waduh, mengharukan, Bang. Mereka senang. Kenapa? Saya bilang ini negara kita udah berubah. Ini bukan negara otoriter, ini negara demokrasi. Hak setiap warga negara itu dijunjung tinggi di sini, nggak boleh ditelantarkan. Hanya banyak teman-teman pendeta-pendeta bilang, wah kita baru dengar ini. Ya memang harus begitu. Karena orang tuh masih merasa seolah-olah ini negara kejam, akan merampas. Enggak ada. Ini negara beradab, Bang, negara demokrasi.
negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi kita layak berada di dalam naungan Republik ini, Bang. Karena negara ini negara baik. Berbeda kalau negara ini kita kerja buat keluarga tertentu, atau ini adalah kerajaan darah tertentu, atau ideologi tertentu, kelompok ini nggak boleh hidup, kelompok ini boleh hidup. Baru kita bisa memberontak, Bang. Tapi ini enggak. Pasal 27 Undang-Undang Dasar segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada. Siapa yang wajib? Negara, Bang. Semua orang. Jadi kita ini aman di sini, Bang. Ini udah tempat kita, udah selesai barang ini, tinggal kita cari makan yang baik aja udah. Gitu, Bang, ceritanya.